Di belakang kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat, terdapat sebuah gang sempit yang jarang diperhatikan orang. Gang itu tidak terlalu panjang, hanya sekitar puluhan meter. Namun suasananya selalu terasa berbeda dibanding jalan lain di sekitarnya. Di siang hari, gang itu terlihat biasa saja. Dinding-dinding tua dari batu bata merah berdiri di kedua sisi. Sebagian sudah ditumbuhi lumut hijau. Tanahnya lembab, bahkan ketika musim kemarau. Di beberapa sudut, terlihat potongan kayu tua, ember rusak, dan barang-barang yang seperti sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, orang-orang yang tinggal di sekitar keraton punya kebiasaan yang sama. Mereka menghindari gang itu. Bukan karena ada penjahat, bukan pula karena gelap. Ada alasan lain yang lebih sulit dijelaskan. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara gamelan dari dalam gang itu pada tengah malam. Padahal tidak ada rumah di ujungnya. Tidak ada pendopo. Tidak ada tempat orang memainkan gamelan. Suara itu datang begitu saja. Pelan, jauh, tapi jelas. Ting, tong, ting, tong. Nada yang lambat, seperti musik dari masa yang sangat lama. Sebagian orang menganggapnya hanya suara angin yang melewati celah tembok. Sebagian lagi menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun bagi warga lama di sekitar keraton, cerita itu bukan sekedar rumor. Di sebuah warung kecil yang berdiri tidak jauh dari gang tersebut, beberapa orang sedang duduk sambil minum kopi panas. Warung itu milik seorang ibu tua bernama Bu Sarmi. Warungnya sederhana, hanya beratap seng dan diterangi lampu kuning redup. Tapi tempat itu selalu ramai pada malam hari. Malam itu udara terasa agak dingin. Seorang tukang becak bernama Pak Darmo sedang bercerita kepada dua pelanggan lainnya. "Kalian tahu gang belakang keraton itu kan?" katanya sambil menyeruput kopi. Dua pria yang duduk di depannya mengangguk. "Ya, yang dekat tembok utara keraton itu," salah satunya menjawab. Pak Darmo mengangguk pelan. "Semalam aku lewat situ." "Kau lewat tengah malam?" tanya Bu Sarmi dari balik meja. Pak Darmo tertawa kecil, tapi tawanya terdengar agak dipaksakan. "Bukan sengaja. Aku mengantar penumpang dari stasiun. Dia turun di dekat situ." "Terus?" tanya salah satu pria. Pak Darmo mengusap tengkuknya. "Aku dengar suara gamelan." Suasana warung tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bahkan suara sendok yang tadi berdenting kini berhenti. "Ah, paling dari radio orang," kata salah satu pria mencoba meremehkan. Pak Darmo langsung menggeleng. "Tidak mungkin." "Kenapa?" "Karena suaranya dari dalam gang." Angin malam berhembus pelan melewati warung. Pak Darmo melanjutkan ceritanya dengan suara lebih rendah. "Aku pikir ada orang latihan gamelan di sana. Jadi aku lihat ke dalam gang. Terus, tidak ada siapa-siapa." "Ya berarti suara dari jauh," kata pria tadi. Pak Darmo menggeleng lagi. Suara itu malah semakin jelas. Ia berhenti sejenak, seperti masih mengingat kejadian itu. "Dan waktu aku lihat lebih dalam?" "Lihat apa?" tanya Bu Sarmi pelan. Pak Darmo menelan ludah. "Aku seperti melihat cahaya." "Cahaya?" "Ya, seperti lampu minyak. Banyak sekali." Salah satu pria mulai tertawa. "Ah, kamu pasti salah lihat." Namun Pak Darmo tidak tertawa. Wajahnya justru terlihat serius. "Aku tidak berani masuk lebih jauh." "Kenapa?" Pak Darmo menjawab dengan suara hampir seperti bisikan. "Karena aku merasa ada yang melihatku." Hening kembali menyelimuti warung kecil itu. Tidak ada yang langsung menanggapi. Cerita tentang gang itu memang sudah beredar sejak lama. Tapi jarang ada orang yang benar-benar mengaku melihat sesuatu secara langsung. Bu Sarmi akhirnya menghela napas pelan. "Kalian ini," katanya,
Sudah tahu cerita lama itu. Masih saja dibicarakan. Cerita apa, Bu? Tanya salah satu pria. Bu Sarmi menatap ke arah gang yang gelap dari kejauhan. Cerita tentang keraton bayangan. Dua pria itu saling pandang. Pak Darmo hanya diam. Kata orang-orang dulu. Lanjut Bu Sarmi. Di malam tertentu, ada keraton gaib yang muncul di belakang keraton asli. Keraton gaib? Tanya pria itu sambil tertawa kecil. Iya. Terus siapa yang tinggal di sana? Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia menaruh cangkir di meja, lalu berkata pelan. Makhluk yang bukan manusia. Angin kembali bertiup. Lampu di warung sedikit bergoyang. Dan orang yang datang ke sana, lanjut Bu Sarmi, biasanya punya satu tujuan. Apa? Mencari kekayaan. Kedua pria itu tertawa lagi. Ah, mana ada begituan. Tapi, kata Bu Sarmi, sambil menatap mereka satu persatu. Terkadang ada orang yang benar-benar datang ke gang itu tengah malam. Untuk apa? Untuk membuat perjanjian. Pak Darmo tiba-tiba berkata pelan. Perjanjian apa? Bu Sarmi menjawab dengan suara sangat pelan. Pesugihan. Semua kembali diam. Warung kecil itu terasa semakin dingin. Di kejauhan, dari arah gang sempit di belakang keraton, angin malam kembali berhembus melewati tembok-tembok tua. Dan untuk sesaat, Pak Darmo merasa seperti mendengar sesuatu lagi. Nada yang sangat jauh. Sangat pelan. Ting, tong, ting. Suara gamelan. Malam setelah cerita Pak Darmo menyebar di warung Bu Sarmi, suasana di sekitar belakang keraton Surakarta Hadiningrat terasa sedikit berbeda. Bagi sebagian orang, cerita tentang gang itu hanyalah hiburan malam. Tapi bagi sebagian lainnya, cerita itu menimbulkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Salah satu orang yang mendengar cerita itu adalah Raka. Raka bukan warga lama di daerah itu. Ia baru pindah ke Solo sekitar 2 tahun lalu. Awalnya ia datang dengan harapan besar. Ia membuka usaha kecil menjual suku cadang sepeda motor bersama temannya. Namun harapan itu perlahan hancur. Usahanya bangkrut setelah temannya membawa kabur sebagian besar modal. Hutang menumpuk, sementara penghasilannya semakin sedikit. Untuk makan saja kadang ia harus berhutang di warung. Malam itu, Raka duduk sendirian di warung Bu Sarmi. Di depannya hanya ada segelas kopi hitam yang sudah hampir dingin. Ia menatap kosong ke jalan. Di kepalanya hanya ada satu hal, hutang. Raka, kopinya dingin nanti, kata Bu Sarmi dari balik meja. Raka tersadar dari lamunannya. Oh, iya Bu. Ia meneguk kopi itu pelan. Rasanya pahit, tapi ia sudah terlalu terbiasa dengan rasa pahit dalam hidupnya. Beberapa orang di warung masih membicarakan cerita Pak Darmo semalam. Katanya dia lihat cahaya di dalam gang. Ah, paling cuma lampu orang. Loh, tapi katanya suara gamelannya jelas sekali. Raka mendengarkan percakapan itu tanpa benar-benar menanggapi. Ia tidak terlalu percaya cerita-cerita mistis. Baginya, hidup sudah cukup sulit tanpa harus memikirkan hal-hal gaib. Namun, ketika ia hendak berdiri untuk pulang, seseorang tiba-tiba duduk di kursi kosong di sampingnya. Raka menoleh. Seorang lelaki tua. Usianya mungkin sekitar 60 atau 70 tahun. Rambutnya sudah putih semua, tapi wajahnya terlihat tajam. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana dan kain batik yang dililitkan di pinggang. Yang aneh, Raka tidak ingat melihat lelaki itu masuk ke warung. Boleh duduk? Tanya lelaki tua itu. Raka mengangguk sopan. Silahkan Pak. Lelaki itu memesan teh panas kepada Bu Sarmi, lalu menoleh kepada Raka. Kau sering ke sini? Kadang-kadang, jawab Raka. Lelaki itu memperhatikan wajah Raka beberapa detik. Tatapannya membuat Raka sedikit tidak nyaman. Kau sedang punya masalah, katanya tiba-tiba. Raka terkejut kecil. Masalah apa, Pak? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Masalah uang. Raka terdiam. Ia tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Lelaki tua itu mengambil cangkir tehnya yang baru datang, lalu meniup uapnya perlahan. Kau tahu, katanya pelan, banyak orang datang ke tempat ini dengan masalah yang sama. Maksud Bapak? Lelaki itu menoleh ke arah gang sempit di belakang keraton yang terlihat dari kejauhan. Karena di sana ada jalan keluar. Raka mengikuti arah pandang lelaki itu.
Gang itu terlihat gelap seperti biasa. "Jalan keluar?" tanya Raka. Lelaki tua itu mendekat sedikit, suaranya menjadi lebih pelan. "Untuk orang yang ingin kaya." Raka langsung tersenyum kecil. "Oh, cerita pesugihan itu." Lelaki tua itu tidak tertawa. Ia justru menatap Raka lebih dalam. "Kau pikir itu hanya cerita?" Raka mengangkat bahu. "Entahlah, saya tidak terlalu percaya." Lelaki itu meminum tehnya sedikit. Kebanyakan orang memang tidak percaya. Ya karena memang terdengar aneh. Padahal, beberapa orang yang sangat kaya di kota ini pernah berjalan di gang itu. Raka menatap lelaki itu lagi. "Kok Bapak tahu?" Lelaki tua itu tersenyum tipis lagi. "Karena aku pernah melihatnya." Raka mulai merasa percakapan ini agak aneh. Ia mencoba mengalihkan topik. "Kalau memang ada pesugihan begitu, kenapa semua orang tidak melakukannya saja?" Lelaki itu menjawab dengan tenang. "Karena tidak semua orang berani membayar harganya." Raka terdiam. "Apa harganya?" tanya Raka akhirnya. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling warung lebih dulu, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan terlalu dekat. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kau ingin masuk ke keraton itu, ada syaratnya." Raka tertawa kecil. "Babak serius sekali." Namun lelaki itu tetap berbicara. "Pertama, kau harus datang tengah malam." Raka masih tersenyum. "Kedua, kau masuk ke gang belakang keraton." Senyum Raka mulai memudar sedikit. "Ketiga, kau harus mengikuti suara gamelan." Raka mulai memperhatikan dengan lebih serius. "Dan ketika kau sampai di keraton itu," lelaki tua itu berhenti sejenak. "Kau harus memberikan 2 hal." "Apa?" tanya Raka. "Rambutmu." Raka mengerutkan dahi. "Dan darahmu." Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Raka mencoba tertawa lagi, tapi kali ini tawanya tidak terlalu meyakinkan. "Kalau saya lakukan itu, terus apa yang terjadi?" Lelaki tua itu menatap langsung ke mata Raka. "Kau akan menjadi bendahara mereka." "Mereka siapa?" "Kerajaan yang tidak hidup di dunia manusia." Raka menelan ludah. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya Raka berkata, "Kalau saya tidak mau." "Tidak ada yang memaksamu." "Kalau saya mau." Lelaki itu menjawab dengan tenang. "Maka hidupmu akan berubah. Menjadi kaya. Lebih dari yang bisa kau bayangkan." Raka terdiam cukup lama. Di kepalanya terlintas semua masalahnya. Hutang, usaha yang gagal, ibunya yang sakit di kampung. Semua terasa begitu berat. Ia akhirnya bertanya pelan, "Kalau orang sudah masuk ke keraton itu, apa dia bisa kembali?" Lelaki tua itu tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya terasa aneh. "Bisa." Raka sedikit lega. Tapi apa?" Lelaki itu berkata sangat pelan. "Tidak pernah benar-benar bebas." Raka menatapnya bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri. "Aku harus pergi." "Pak, tunggu." Ketika Raka menoleh ke arah warung untuk membayar kopi, hanya butuh beberapa detik. Namun ketika ia melihat kembali ke kursi sebelahnya, lelaki itu sudah tidak ada. Padahal pintu warung tidak terbuka. Raka berdiri perlahan. Ia melihat ke jalan. Kosong. Ia melihat ke arah gang belakang keraton. Gelap seperti biasa. Raka kembali duduk perlahan. Entah kenapa, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Datang tengah malam. Ikuti suara gamelan. Dan untuk pertama kalinya sejak mendengar cerita itu, Raka mulai bertanya dalam hati, bagaimana jika cerita itu benar? Sejak pertemuannya dengan lelaki tua di warung Bu Sarmi, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mencoba melupakan percakapan itu, kata-kata lelaki tua tersebut selalu kembali terngiang di kepalanya. Datang tengah malam. Masuk ke gang belakang keraton. Ikuti suara gamelan. Awalnya Raka menganggap semuanya hanya omong kosong. Tapi semakin hari, keadaan hidupnya justru semakin sulit. Tagihan listrik menumpuk, pemilik kontrakan mulai menagih uang sewa yang sudah terlambat 2 bulan. Telepon dari penagih utang hampir setiap hari masuk ke ponselnya. Yang paling membuatnya gelisah adalah kabar dari kampung. Ibunya sakit. Dokter mengatakan ibunya membutuhkan obat yang cukup mahal. Raka tidak punya cukup uang bahkan untuk mengirim sedikit bantuan. Malam-malamnya menjadi penuh dengan pikiran yang tidak berhenti. Kadang ia duduk di depan rumah kontrakannya yang kecil, memandang ke arah langit Solo yang redup oleh lampu kota. Lalu tanpa sadar, ia selalu memikirkan gang sempit di belakang keraton. Suatu malam, Raka kembali datang ke warung Bu Sarmi. Warung itu masih sama seperti biasanya, lampu kuning menggantung di langit-langit seng. Bau kopi dan gorengan memenuhi udara. Namun Raka memperhatikan sesuatu. Lelaki tua yang pernah berbicara dengannya tidak pernah terlihat lagi.
Ia sudah datang beberapa malam, tapi lelaki itu tidak muncul. "Bu," tanya Raka sambil menyeruput kopi. "Ibu kenal tidak lelaki tua yang kemarin duduk di sebelah saya?" Bu Sarmi mengerutkan dahi. "Yang mana?" "Yang rambutnya putih semua, pakai baju hitam." Bu Sarmi berpikir sejenak. Tidak ada orang seperti itu kemarin. Raka terdiam. "Loh, dia duduk lama sekali di sini. Bahkan pesan teh." Bu Sarmi menggeleng pelan. "Semalam warung memang ramai, tapi aku tidak ingat ada orang seperti yang kamu bilang." Jawaban itu membuat Raka merasa aneh. Ia sangat yakin lelaki itu benar-benar ada. Percakapan mereka terasa terlalu jelas untuk sekadar khayalan. Pak Darmo yang sedang duduk di sudut warung ikut mendengar pembicaraan itu. "Kamu bilang lelaki tua?" tanya Pak Darmo. "Iya." Pak Darmo menatap Raka beberapa detik. Dia bicara tentang gang itu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Darmo langsung menghela napas panjang. "Sudah kuduga." "Duga apa?" tanya Raka. Pak Darmo menatap ke arah gang belakang keraton yang gelap. Malam ini, Jumat Kliwon. Raka sedikit terkejut. Ia tidak terlalu memperhatikan penanggalan Jawa, tapi ia tahu malam Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. "Kenapa memangnya?" tanya Raka. Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya dulu. "Kalau memang kamu benar bertemu seseorang yang menyuruhmu datang ke gang itu." Pak Darmo berhenti sebentar. "Berarti mereka sedang mencari orang." "Siapa mereka?" tanya Raka. Pak Darmo menggeleng. "Kalau kamu pintar, kamu tidak perlu tahu." Raka mencoba tertawa, tapi suasana di warung tiba-tiba terasa berat. Beberapa pelanggan lain mulai pulang satu persatu. Tidak lama kemudian hanya tersisa Raka, Pak Darmo, dan Bu Sarmi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Raka mulai gelisah. Entah kenapa ia merasa malam ini berbeda. Ia berdiri dari kursinya. "Mau pulang, Rak?" tanya Bu Sarmi. Raka mengangguk. "Iya, Bu." Namun langkahnya tidak langsung menuju rumah. Tanpa sadar ia berjalan ke arah tembok utara keraton. Lampu jalan semakin sedikit. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia sampai di ujung jalan kecil itu, Raka bisa melihat mulut gang sempit yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Gang itu terlihat sama seperti siang hari. Sempit, gelap, dindingnya tua. Tidak ada apa-apa yang terlihat aneh. Raka berdiri beberapa meter dari sana. Di kepalanya terjadi perdebatan. "Ini bodoh," pikirnya. Ia hampir saja berbalik pulang. Namun saat itu juga ia teringat wajah ibunya. Ia teringat hutang-hutangnya, ia teringat semua kegagalan dalam hidupnya. Langkahnya berhenti. Raka melihat jam di ponselnya. 23.58. 2 menit lagi tengah malam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya sudah, gumamnya pelan. Ia melangkah lebih dekat ke gang itu. Udara di dalam gang terasa lebih dingin, seolah-olah sinar lampu jalan tidak benar-benar masuk ke sana. Raka berdiri di mulut gang. Ia menunggu. Detik demi detik terasa berjalan sangat lambat. Jam di ponselnya berubah. 0, 0, tengah malam. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Raka hampir tertawa sendiri. Mungkin memang cuma cerita. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus dari dalam gang. Bulu kuduk Raka langsung berdiri. Dan kemudian, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan. Hampir seperti suara yang datang dari jauh. Ting. Raka menahan napas. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Ting, tong. Raka merasa dadanya bergetar. Suara itu jelas sekali. Gamelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan jalan. Tidak ada orang, tidak ada rumah yang memainkan musik. Suara itu datang dari dalam gang. Ting, tong, ting, tong. Irama gamelan terdengar lambat, seperti lagu yang dimainkan dengan sangat hati-hati. Raka merasakan kakinya sedikit gemetar. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Ia menatap ke dalam gang yang gelap. Suara gamelan itu seperti memanggilnya. Satu langkah, Raka masuk ke dalam gang. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lembab. Langkah kedua, suara gamelan menjadi sedikit lebih jelas. Ting, tong, ting. Langkah ketiga, udara semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul di sekitar kakinya. Raka berhenti sejenak. Ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Gang ini seharusnya tidak terlalu panjang, namun ia sudah berjalan cukup jauh, dan ujung gang belum terlihat. Suara gamelan semakin jelas,
Sekarang terdengar seperti banyak alat musik dimainkan bersama. Irama yang lambat, aneh, tapi indah. Raka menelan ludah. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia terus berjalan mengikuti suara itu. Semakin jauh ia melangkah, kabut semakin tebal. Dan tanpa ia sadari, gang sempit di belakang keraton itu perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Bab 4. Keraton yang tidak seharusnya ada. Bagian lanjutan. Langkah Raka terasa semakin berat ketika ia berjalan menuju pendopo besar di tengah keraton bayangan. Tanah halaman terasa dingin di bawah kakinya, seolah-olah tempat itu tidak pernah terkena hangatnya sinar matahari. Di kanan kirinya, para abdi dalam yang berjajar masih tetap diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Namun Raka bisa merasakan sesuatu yang membuat punggungnya merinding. Mereka semua memperhatikannya. Mata mereka yang pucat mengikuti setiap langkahnya menuju pendopo. Pria berjubah hitam berjalan di depan Raka, memimpin jalan dengan tenang. Suara gamelan semakin jelas sekarang. Ting, tong, ting, tong. Irama itu terdengar lambat, seperti lagu lama yang dimainkan tanpa henti. Ketika mereka semakin dekat ke pendopo, Raka akhirnya bisa melihat para penabuh gamelan itu. Ada 5 orang duduk bersila di dalam pendopo. Mereka mengenakan pakaian tradisional Jawa yang rapi. Namun wajah mereka sangat pucat. Mata mereka kosong seperti orang yang sedang melamun. Tangan mereka bergerak memukul alat musik dengan ritme yang sama. Berulang-ulang tanpa kesalahan sedikitpun. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke arah Raka. Seolah-olah mereka bahkan tidak sadar bahwa ada tamu yang datang. Raka menelan ludah. "Apakah mereka manusia?" tanya Raka pelan. Pria berjubah hitam berhenti berjalan. Ia menoleh sedikit. "Dulu, mereka manusia." Jawaban itu membuat dada Raka terasa sesak. Sebelum Raka sempat bertanya lagi, pria itu kembali melangkah menuju tengah pendopo. Di sana ada sebuah meja kayu besar dengan ukiran yang sangat rumit. Di atas meja itu terdapat beberapa benda aneh. Sebuah mangkuk emas, sebuah keris kecil, dan sebuah lilin hitam yang menyala dengan api kecil berwarna kebiruan. Pria berjubah hitam berdiri di depan meja itu. Ia memberi isyarat kepada Raka untuk mendekat. Raka melangkah pelan. Jantungnya berdebar keras. Udara di dalam pendopo terasa sangat dingin. Bahkan lebih dingin daripada di halaman tadi. Pria itu kemudian berkata dengan suara tenang, "Kau pasti sudah mendengar cerita tentang tempat ini." Raka mengangguk pelan. "Sedikit. Cerita tentang orang-orang yang datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan." Raka tidak menjawab. Pria itu melanjutkan, "Cerita itu benar." Suara gamelan masih terus berbunyi di belakang mereka. Ting, tong, ting. Pria berjubah hitam menunjuk ke arah mangkuk emas di atas meja. Di tempat ini, perjanjian bisa dibuat. Raka menatap mangkuk itu. Di dalamnya ada cairan hitam pekat yang tampak seperti air, tetapi tidak memantulkan cahaya dengan cara yang normal. "Perjanjian apa?" tanya Raka. Pria itu menatap langsung ke matanya. "Antara dunia manusia dan kerajaan kami." "Kerajaan kalian?" Pria itu mengangguk. "Kerajaan yang tidak hidup di dunia yang sama denganmu." Raka mulai merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba tetap tenang. "Kalau saya membuat perjanjian itu, apa yang saya dapat?" Pria berjubah hitam tersenyum tipis. "Kekayaan. Hanya itu. Lebih dari yang bisa kau bayangkan." Raka terdiam. Ia memikirkan semua masalahnya lagi. Hutang yang menumpuk, ibunya yang sakit, usahanya yang gagal. Semua terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ia tanggung sendirian. Namun di saat yang sama, rasa takut di dalam hatinya juga semakin besar. "Kalau saya menerima, apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka akhirnya. Pria itu mengangkat keris kecil dari meja. Kilatan logamnya terlihat redup di bawah cahaya lilin. "Tidak banyak." Ia kemudian menunjuk kepala Raka. "Kami hanya membutuhkan sedikit bagian dari dirimu. Bagian rambut."
Pria itu lalu mengangkat mangkuk emas. Dan darah. Raka menatap keris itu dengan gugup. Kemudian, pria itu menjawab dengan suara yang sangat tenang. Kau akan menjadi bendahara kami. Bendahara. Orang yang mengurus kekayaan kerajaan ini di dunia manusia. Raka mengerutkan dahi. Maksudnya, pria itu menjelaskan pelan. Kami memberi kekayaan. Dan sebagai balasannya, kau mengelolanya di dunia manusia. Raka masih belum sepenuhnya mengerti. Jadi saya hanya perlu menjalankan bisnis. Kurang lebih begitu. Pria itu menaruh kembali mangkuk emas di meja. Tapi setiap kekayaan yang kau dapat, sebagian akan menjadi milik kami. Raka terdiam lama. Dan kalau saya menolak? Tanya Raka. Pria itu tersenyum lagi. Tidak ada yang memaksamu. Raka sedikit lega mendengar itu. Namun pria itu melanjutkan kalimatnya. Tapi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Suara gamelan tiba-tiba berubah sedikit lebih keras. Tong, ting, tong. Angin dingin berhembus melewati pendopo. Lilin hitam di atas meja bergoyang pelan. Raka merasa seperti seluruh tempat itu sedang menunggu jawabannya. Ia melihat sekeliling. Para penabuh gamelan masih memainkan musik yang sama. Para abdi dalam di halaman masih berdiri tanpa bergerak. Tempat ini terasa seperti dunia yang benar-benar berbeda. Pria berjubah hitam menatap Raka dengan sabar. Jadi, bagaimana keputusanmu? Raka menatap keris kecil di atas meja. Tangannya terasa dingin. Ia tahu jika ia mengatakan iya, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Namun ia juga tidak tahu harga sebenarnya dari perubahan itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya, Raka menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya menuju keris itu. Pada saat yang sama, di luar pendopo, kabut di halaman keraton bayangan mulai bergerak semakin tebal. Seolah-olah seluruh kerajaan gaib itu sedang menunggu perjanjian yang akan segera dibuat. Tangan Raka berhenti tepat di atas keris kecil yang tergeletak di meja kayu berukir itu. Cahaya lilin hitam memantul di permukaan logamnya, membuat ujung keris terlihat berkilat redup. Udara di dalam pendopo terasa semakin dingin. Suara gamelan masih terus dimainkan di belakangnya. Ting, tong, ting, tong. Irama itu terdengar pelan, tapi terasa seperti berdetak di dalam dada Raka. Pria berjubah hitam berdiri dengan tenang di seberang meja. Wajahnya tetap terlihat tenang, seolah-olah ia sudah melihat situasi seperti ini berkali-kali. Ambillah, katanya pelan. Raka menelan ludah. Ia sebenarnya masih ragu. Banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Apakah ini benar? Apakah ia sedang bermimpi? Atau mungkin ia sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Namun ketika ia mengingat kembali hutangnya dan wajah ibunya yang sakit di kampung, keraguan itu perlahan mulai memudar. Tangannya akhirnya menyentuh gagang keris. Logam itu terasa dingin sekali. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanya Raka. Pria berjubah hitam menunjuk mangkuk emas di atas meja. Pertama, ambil sedikit rambutmu. Raka mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia mencabut sehelai rambut dari kepalanya. Rasa sakit kecil terasa di kulit kepalanya. Ia memegang rambut itu beberapa detik. Kemudian pria berjubah hitam memberi isyarat. Masukkan ke dalam mangkuk. Raka menjatuhkan rambut itu ke dalam cairan hitam di mangkuk. Begitu rambut itu menyentuh permukaan cairan, air hitam itu bergetar sangat pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raka menatapnya dengan rasa tidak nyaman. Apa itu? Tanya Raka. Pria berjubah hitam menjawab dengan tenang. Itu hanya tanda bahwa perjanjian mulai terbentuk. Jawaban itu tidak benar-benar membuat Raka merasa lebih tenang. Sekarang darahmu, lanjut pria itu. Ia menunjuk keris yang masih berada di tangan Raka. Tusukkan sedikit saja ke ujung jarimu. Raka menatap ujung keris itu. Tangannya terasa lebih gemetar sekarang. Namun setelah beberapa detik ragu, ia akhirnya menguatkan diri. Perlahan, ia menekan ujung keris ke ujung jarinya. Sedikit rasa perih muncul. Setetes darah merah perlahan keluar. Pria berjubah hitam mengangkat mangkuk emas itu sedikit lebih dekat. Teteskan ke dalam. Raka mencondongkan tangannya. Setetes darah jatuh. Pluk. Begitu darah itu menyentuh cairan hitam di dalam mangkuk, sesuatu yang aneh terjadi. Cairan hitam itu langsung berputar perlahan seperti pusaran kecil. Suara gamelan di belakang mereka tiba-tiba terdengar lebih keras. Tong, ting, tong. Api lilin hitam bergetar kuat.
Raka mundur satu langkah karena kaget. "Tenang," kata pria berjubah hitam dengan suara tetap tenang. Namun saat itu juga, Raka mulai melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di dalam cairan hitam itu, seperti ada bayangan wajah. Banyak wajah. Sangat samar, tapi jelas terlihat bergerak di dalam air. Raka menatap dengan mata membesar. Apa itu?" Pria berjubah hitam tersenyum tipis. "Mereka adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian sebelum kamu." Raka merasakan tenggorokannya kering. Apakah mereka masih hidup? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menaruh mangkuk emas kembali di meja. Kemudian ia berkata pelan, "Perjanjian sudah selesai." Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Pendopo menjadi sangat sunyi. Para penabuh gamelan yang tadi duduk bersila perlahan berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak Raka datang, mereka semua mengangkat kepala mereka dan menatap langsung ke arah Raka. Mata mereka terlihat kosong. Namun di wajah mereka muncul sesuatu yang aneh. Senyum kecil. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Pria berjubah hitam kembali berbicara. "Mulai malam ini, kau adalah bendahara keraton bayangan di dunia manusia. Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Raka dengan suara pelan. Pria itu menjawab singkat, "Hidupmu akan berubah." Raka menatap sekeliling lagi. Tempat ini masih terasa tidak nyata baginya. "Apakah saya harus kembali ke sini?" "Ya." "Seberapa sering?" "Ketika kami memanggilmu." Jawaban itu membuat Raka sedikit tidak nyaman. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sesuatu yang lain mulai terjadi. Kabut di luar pendopo tiba-tiba bergerak lebih cepat. Lampu-lampu minyak di halaman mulai redup satu persatu. Raka melihat ke arah luar. Keraton yang tadi terlihat jelas, sekarang perlahan mulai tertutup kabut tebal. "Apa yang terjadi?" tanya Raka. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang, "Waktumu di sini sudah selesai. Apakah saya akan kembali ke gang tadi?" "Ya." Pria itu kemudian menunjuk ke arah luar pendopo. "Berjalanlah kembali ke arah kabut." Raka masih bingung. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia melangkah keluar dari pendopo. Para abdi dalam yang tadi berdiri di halaman masih tetap di tempat mereka. Namun sekarang mereka semua menundukkan kepala ketika Raka lewat. Seolah-olah memberi hormat. Raka merasa semakin aneh. Ia berjalan menuju kabut tebal di ujung halaman. Setiap langkah membuat pandangannya semakin tertutup. Suara gamelan mulai terdengar lagi dari kejauhan. Ting, tong, ting. Langkah Raka semakin cepat. Kabut semakin tebal. Sampai akhirnya, semua cahaya menghilang. Beberapa detik kemudian, Raka merasakan kakinya menginjak tanah yang berbeda. Ia membuka matanya. Kabut sudah menghilang. Di depannya hanya ada gang sempit yang sama seperti sebelumnya. Lampu jalan dari luar kembali terlihat. Raka berdiri diam beberapa saat. Ia melihat jam di ponselnya. 007. Hanya 7 menit sejak tengah malam. Padahal rasanya ia sudah berada di keraton itu sangat lama. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kembali ke dalam gang. Gelap, sunyi, tidak ada kabut, tidak ada keraton, tidak ada suara gamelan. Seolah-olah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Namun ketika ia melihat tangannya, masih ada bekas luka kecil di ujung jarinya, dan setetes darah yang mulai mengering. Raka menelan ludah. Ia akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari gang itu. Tanpa ia sadari, jauh di dalam kegelapan gang tersebut, suara gamelan kembali terdengar sangat pelan. Ting, tong, ting. Dan di dalam keraton bayangan yang tidak terlihat oleh dunia manusia, perjanjian baru saja dimulai. Pagi setelah malam aneh di gang belakang Keraton Surakarta Hadiningrat, Raka terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Awalnya ia mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Ia duduk di kasur tipis di kamar kontrakannya yang sempit. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela kecil yang setengah terbuka. Suara motor dan pedagang keliling mulai terdengar dari jalan depan. Raka mengusap wajahnya. Tidak mungkin itu nyata, gumamnya pelan. Namun ketika ia melihat tangannya, ia langsung terdiam. Di ujung jarinya masih ada bekas luka kecil, bekas tusukan keris dari malam sebelumnya. Perasaan dingin menjalar di punggungnya. Jadi, itu benar-benar terjadi. Raka mencoba mengingat semuanya. Kabut di dalam gang, keraton besar yang tidak seharusnya ada, pria berjubah hitam, mangkok emas berisi cairan hitam, dan perjanjian yang ia buat. Raka menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Sudahlah, mungkin hanya kebetulan. Ia bangkit dari tempat tidur dan bersiap menjalani hari seperti biasa. Namun sejak pagi itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Siang harinya Raka pergi ke toko kecilnya yang hampir bangkrut. Toko itu berada di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai. Beberapa rak di dalamnya sudah hampir kosong karena ia tidak punya uang untuk membeli stok baru.
Biasanya dalam sehari hanya ada 1 atau 2 pelanggan yang datang. Kadang bahkan tidak ada sama sekali. Namun hari itu berbeda. Belum sampai 1 jam setelah membuka toko, seorang pria datang masuk. "Mas, ada kampas rem motor?" "Ada," jawab Raka. Pria itu membeli 2 set sekaligus. Beberapa menit kemudian datang pelanggan lain, lalu pelanggan lain lagi. Sampai sore hari, toko kecil itu tidak pernah benar-benar sepi. Raka sampai kewalahan melayani pembeli. Hal yang lebih aneh lagi adalah banyak dari mereka membeli barang dalam jumlah besar. Satu orang membeli 5 busi sekaligus. Orang lain membeli oli dalam jumlah banyak. Bahkan ada bengkel kecil yang datang membeli hampir semua stok kampas rem yang tersisa. Ketika matahari mulai tenggelam, Raka duduk di kursinya dengan napas lelah. Ia membuka laci kasir. Uang di dalamnya jauh lebih banyak daripada biasanya. Ia menghitungnya sekali, lalu 2 kali. Jumlahnya hampir sama dengan penghasilan 2 minggu. "Ini aneh sekali," gumam Raka. Hari berikutnya kejadian yang sama terulang. Toko Raka kembali ramai. Hari ketiga juga begitu. Hari keempat lebih ramai lagi. Dalam waktu 1 minggu, hampir semua hutang kecil yang ia miliki bisa ia bayar. Hal-hal lain juga mulai berubah. Suatu sore, seorang pria datang ke tokonya. Pria itu mengenakan kemeja rapi dan membawa map hitam. "Apakah Anda Raka?" tanya pria itu. "Iya, saya sedang mencari orang yang ingin bekerja sama membuka distributor suku cadang motor di daerah ini." Raka terkejut. "Distributor?" "Iya, kami sedang mencari mitra lokal." Pria itu membuka mapnya dan menunjukkan beberapa dokumen. Kesempatan itu terlalu besar untuk ukuran Raka. Biasanya usaha seperti itu membutuhkan modal besar. Namun pria itu berkata sesuatu yang membuat Raka semakin terkejut. "Kami yang menyediakan barangnya, Anda hanya perlu mengelola distribusinya." Raka hampir tidak percaya. "Kenapa memilih saya?" Pria itu tersenyum kecil. "Kami mendapat rekomendasi." "Dari siapa?" Pria itu hanya mengangkat bahu. "Dari seseorang yang mengatakan Anda orang yang tepat." Setelah pria itu pergi, Raka duduk lama di kursinya. Semua kejadian ini terasa terlalu kebetulan, terlalu sempurna. Malam itu, Raka kembali ke warung Bu Sarmi. Warung itu masih ramai seperti biasa. Pak Darmo juga ada di sana. "Rak," sapa Pak Darmo. "Katanya tokomu sekarang ramai sekali." Raka tersenyum sedikit. "Lumayan." "Wah, hebat. Rezeki memang tidak kemana." Raka hanya mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Ini bukan sekadar rezeki biasa. Bu Sarmi datang membawa kopi untuknya. "Kamu kelihatan lebih segar sekarang," kata Bu Sarmi. "Mungkin karena hutang saya mulai berkurang," jawab Raka. Pak Darmo tertawa. "Kalau begitu traktir kopi dong." Raka ikut tertawa kecil. Namun ketika ia mengangkat cangkir kopinya, ia tiba-tiba mendengar sesuatu. Sangat pelan, seperti suara yang datang dari jauh. Ting! Raka langsung menoleh ke arah gang belakang keraton. Gang itu terlihat gelap seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Ting! Tong! Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu suara itu. Gamelan. Pak Darmo melihat ekspresi wajah Raka. "Kamu kenapa?" Raka menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." Namun ketika ia kembali melihat ke arah gang, ia merasa seperti melihat sesuatu. Di dalam kegelapan gang itu, sangat jauh di dalamnya. Seperti ada cahaya kecil yang berkedip pelan, seperti lampu minyak. Raka menelan ludah. Ia mulai menyadari sesuatu. Kekayaan yang datang kepadanya sekarang bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari perjanjian yang ia buat di keraton bayangan. Dan jika kekayaan itu sudah mulai datang, berarti suatu saat nanti, kerajaan itu juga akan mulai menagih bagiannya. Waktu berlalu lebih cepat daripada yang disadari Raka. Dalam beberapa bulan, hidupnya berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan. Usaha kecil yang dulu hampir bangkrut kini berkembang pesat. Distributor suku cadang motor yang ditawarkan kepadanya ternyata benar-benar berhasil. Bengkel-bengkel dari berbagai daerah mulai membeli barang dari gudangnya. Toko kecilnya tidak lagi cukup menampung semua barang. Ia akhirnya menyewa sebuah gudang besar di pinggir kota Solo. Uang datang terus-menerus. Rekeningnya semakin penuh setiap bulan. Bahkan beberapa orang mulai mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang sedang naik daun. Setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa berkembang secepat itu, Raka hanya tersenyum dan berkata singkat, "Keberuntungan." Namun di dalam hatinya, ia tahu jawabannya bukan itu. Kadang ketika ia sedang sendirian di kantor barunya, ingatan tentang malam di belakang keraton Surakarta Hadiningrat kembali muncul. Tentang keraton yang muncul di dalam kabut, tentang mangkuk emas, tentang perjanjian darah. Awalnya ia mencoba tidak memikirkan hal itu.
Selama semuanya berjalan baik, ia memilih menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Namun setelah hampir 2 tahun, sesuatu mulai berubah. Suatu pagi, Raka terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia sedikit terkejut. Kulit wajahnya terlihat lebih pucat. Kurang tidur mungkin, gumamnya. Beberapa minggu terakhir memang sangat sibuk. Ia sering pulang larut malam karena mengurus bisnis yang semakin besar. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin, lalu bersiap berangkat ke kantor. Namun sepanjang hari itu, tubuhnya terasa tidak nyaman. Tangannya sering terasa dingin, padahal cuaca sedang panas. Sore harinya, seorang karyawan bahkan sempat bertanya dengan khawatir, "Pak Raka tidak apa-apa, wajah Bapak kelihatan pucat." Raka tersenyum, "Tidak apa-apa, mungkin cuma capek." Ia sendiri mencoba mempercayai kata-katanya. Namun malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketika ia sedang duduk di ruang tamu rumah barunya, ia tiba-tiba mencium bau yang sangat tidak enak. Bau itu samar, tapi jelas, seperti bau sesuatu yang sudah lama membusuk. Raka berdiri dan mulai mencari sumbernya. Ia membuka jendela, tidak ada apa-apa. Ia masuk ke dapur, bersih. Ia bahkan memeriksa tempat sampah, tidak ada yang aneh. Namun bau itu masih ada, dan entah kenapa, bau itu terasa sangat dekat dengannya. Raka mengernyitkan dahi. Ia kembali duduk di sofa. Ketika ia mengangkat tangannya tanpa sadar, ia langsung membeku. Bau itu datang dari tangannya sendiri. Ia segera mencium tangannya lagi. Bau busuk itu jelas sekali, seperti bau daging yang sudah lama mati. Raka langsung berdiri dan pergi ke kamar mandi. Ia mencuci tangannya berkali-kali dengan sabun. Namun setelah selesai, bau itu masih ada. Ini tidak masuk akal, gumamnya dengan gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya imajinasinya. Namun beberapa hari kemudian, kejadian lain mulai muncul. Suatu malam, Raka terbangun tiba-tiba dari tidurnya. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Rumahnya sangat sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Perubahan pada tubuh Raka semakin hari semakin jelas. Kulitnya masih terlihat normal bagi orang lain, tetapi ia sendiri bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya sering terasa dingin, bahkan ketika cuaca sedang panas. Bau busuk yang dulu hanya muncul sesekali, kini datang lebih sering. Kadang saat ia bangun pagi, bau itu sudah ada di udara kamar tidurnya. Ia sudah mencoba berbagai cara. Sabun antiseptik, parfum mahal, obat dari apotek. Namun tidak ada yang benar-benar menghilangkan bau itu. Yang lebih mengganggu adalah suara gamelan yang mulai sering ia dengar. Tidak setiap hari, kadang hanya sekali dalam beberapa minggu. Namun setiap kali suara itu muncul, Raka selalu merasa tidak tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Suatu malam setelah tidak bisa tidur berjam-jam, Raka akhirnya duduk di ruang tamunya sambil menatap kosong ke arah jendela. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya langsung kembali ke satu tempat, gang kecil di belakang Keraton Surakarta Hadiningrat, tempat di mana semuanya dimulai. Raka mengenakan jaketnya dan keluar dari rumah. Udara malam Solo terasa cukup sejuk. Jalanan sudah sepi karena waktu hampir menunjukkan tengah malam. Ia mengendarai mobilnya menuju daerah keraton. Ketika sampai di sana, warung Bu Sarmi masih buka seperti biasa. Lampu kuningnya masih menggantung di atas warung kecil itu. Raka memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu berjalan mendekat. Bu Sarmi terlihat cukup terkejut ketika melihatnya. "Loh, Raka, jarang sekali kamu kesini sekarang." Raka tersenyum kecil. "Lagi kangen kopi ibu?" Bu Sarmi tertawa pelan. "Orang kaya masih mau minum kopi warung?" Raka duduk di kursi kayu yang dulu sering ia tempati. "Apa kabar, Bu?" "Baik saja." Bu Sarmi menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Bisnismu katanya sudah besar sekali sekarang." "Lumayan." Raka mengangguk pelan. Namun setelah beberapa detik, ia menundukkan kepala sedikit. "Bu, saya mau tanya sesuatu." Bu Sarmi menatapnya. "Tanya apa?" Raka ragu sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. "Ibu masih ingat cerita tentang Keraton Bayangan?" Bu Sarmi langsung terdiam. Ekspresi wajahnya berubah. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" Raka menatap cangkir kopinya. "Saya hanya penasaran." Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling warung lebih dulu. Malam itu tidak ada pelanggan lain. Akhirnya ia berkata dengan suara lebih pelan. "Kamu sudah pernah ke sana ya?" Raka langsung mengangkat kepala. "Kenapa ibu bilang begitu?" Bu Sarmi menghela napas panjang. Karena orang yang sudah pernah mendengar cerita itu, biasanya tidak akan menanyakannya lagi. "Kenapa?" "Karena mereka takut."
Raka tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berkata pelan, "Kalau seseorang membuat perjanjian di sana, apakah bisa dibatalkan?" Bu Sarmi menatapnya lama. "Jadi benar kamu sudah ke sana?" Raka hanya diam. Bu Sarmi akhirnya duduk di kursi di depan Raka. "Sudah berapa lama?" "Hampir 2 tahun." Bu Sarmi menggeleng pelan. "Sudah terlalu lama." Raka merasa dadanya semakin pelat. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang membuat perjanjian di sana?" Bu Sarmi menatap ke arah gang sempit yang gelap di kejauhan. "Kata orang-orang dulu, orang yang menerima pesugihan dari keraton bayangan sebenarnya sudah menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada uang." "Apa itu?" "Jiwa." Raka merasakan tenggorokannya kering. "Maksudnya, tubuh mereka memang masih hidup di dunia manusia." Bu Sarmi berhenti sejenak. "Tapi jiwanya sudah menjadi milik kerajaan itu." Raka merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Lalu, apa yang terjadi setelah itu?" Bu Sarmi menjawab dengan suara pelan. "Tubuh mereka perlahan akan berubah." "Berubah bagaimana?" "Seperti mayat." Raka menundukkan kepalanya. Semua gejala yang ia alami sekarang tiba-tiba terasa masuk akal. Kulit pucat, bau busuk, kuku menghitam. Dan setelah waktunya habis, lanjut Bu Sarmi, mereka tidak benar-benar mati. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Lalu, mereka menjadi bagian dari kerajaan itu. Suasana warung menjadi sangat sunyi. Angin malam berhembus pelan melewati jalan kecil di depan warung. Raka akhirnya bertanya dengan suara hampir seperti bisikan, "Apakah ada orang yang pernah selamat?" Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Dulu pernah ada orang yang mencoba melawan." "Siapa?" Bu Sarmi menunjuk ke arah gang belakang keraton. "Orang itu mencoba menghancurkan perjanjiannya dengan kembali ke sana." "Apakah berhasil?" Bu Sarmi menggeleng. "Apa yang terjadi padanya?" Bu Sarmi menatap Raka dengan mata yang serius. "Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian." "Di mana?" "Di dalam gang itu." Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. "Keadaannya sangat mengerikan." "Seperti apa?" Bu Sarmi menjawab pelan. "Tubuhnya membusuk seperti mayat yang sudah lama mati." Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menatap ke arah gang sempit itu. Gelap, sunyi. Namun entah kenapa, Raka merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Suara gamelan yang datang dari arah gang belakang Keraton Surakarta Hadiningrat terdengar semakin jelas. Ting, tong, ting, tong. Raka membeku di kursinya. Cangkir kopi di tangannya sedikit bergetar. Bu Sarmi juga mendengar suara itu. Wajahnya langsung terlihat tegang. Ia menoleh perlahan ke arah gang yang gelap. "Sudah mulai," bisiknya pelan. Raka menelan ludah. "Mulai apa?" Namun Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju ke arah gang. Suara gamelan itu terdengar lebih dekat sekarang. Seolah-olah pemainnya sedang berjalan mendekat dari dalam kegelapan. Pak Darmo yang kebetulan lewat di depan warung juga berhenti. "Kalian dengar itu?" tanyanya dengan suara pelan. Raka tidak menjawab. Ia tahu betul suara itu. Suara yang sama yang dulu membawanya ke dalam keraton bayangan. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Semua menjadi sunyi. Namun justru kesunyian itu terasa lebih menakutkan. Angin malam berhembus pelan melewati jalan kecil di depan warung. Lampu kuning yang menggantung di warung Bu Sarmi bergoyang sedikit. Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat dingin di punggungnya. Perasaan yang sama seperti malam ketika ia pertama kali memasuki gang itu. Ia menoleh perlahan ke arah gang. Dan saat itulah, jantungnya terasa berhenti. Di dalam kegelapan gang, ada beberapa sosok berdiri. Mereka tidak bergerak, namun Raka bisa melihat pakaian mereka dengan jelas. Pakaian tradisional Jawa, persis seperti para abdi dalam yang ia lihat di keraton bayangan. Kulit mereka pucat, wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka berdiri berjajar di dalam gang, menatap langsung ke arah Raka. Raka merasakan napasnya menjadi pendek. "Bu," katanya dengan suara gemetar. Bu Sarmi sudah berdiri sekarang. Ia juga melihat ke arah gang, dan wajahnya langsung berubah pucat. "Mereka datang," katanya pelan. Pak Darmo yang masih berdiri di depan warung juga ikut melihat.
Astaga, bisiknya. Namun anehnya, hanya Raka yang terlihat benar-benar mereka perhatikan. Salah satu sosok itu perlahan melangkah keluar dari kegelapan gang. Langkahnya sangat pelan, tubuhnya tinggi, pakaiannya hitam panjang. Raka langsung mengenali sosok itu. Pria berjubah hitam. Orang yang dulu menyambutnya di pendopo Keraton Bayangan. Pria itu berhenti beberapa meter dari warung. Ia menatap Raka dengan senyum tipis yang sama seperti dulu. "Sudah lama sekali," katanya dengan suara tenang. Raka berdiri dari kursinya. "Kalian, kenapa datang ke sini?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melihat Raka dari ujung kepala sampai kaki. "Perubahanmu sudah mulai terlihat." Raka menunduk sedikit. Ia tahu maksud kata-kata itu. Tubuhnya memang sudah mulai berubah. Pria berjubah hitam melanjutkan. "Waktumu di dunia manusia hampir selesai." Jantung Raka berdetak keras. "Apa maksudnya?" Pria itu menunjuk dada Raka. "Tubuhmu sudah tidak lagi sepenuhnya hidup." Raka merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. "Tidak, perjanjian kita tidak pernah mengatakan itu." Pria berjubah hitam tersenyum lebih lebar. "Setiap perjanjian selalu memiliki harga." Raka mundur satu langkah. "Saya sudah memberikan sebagian dari kekayaan saya." "Benar. Lalu kenapa masih?" "Karena sejak malam kau meneteskan darahmu ke dalam mangkuk itu." Pria itu berhenti sejenak. Matanya menatap langsung ke mata Raka. "Jiwamu sudah menjadi milik Keraton Bayangan." Suasana di sekitar warung terasa sangat sunyi. Bu Sarmi tidak berani berkata apa-apa. Pak Darmo juga hanya berdiri kaku. Raka merasakan tubuhnya mulai terasa aneh. Dingin. Sangat dingin. Tangannya mulai gemetar. "Apa yang akan kalian lakukan sekarang?" tanya Raka dengan suara pelan. Pria berjubah hitam menjawab dengan tenang. "Kami datang menjemput bendahara kami." "Tapi, saya masih hidup." Pria itu menggeleng perlahan. "Tubuhmu mungkin masih berjalan di dunia manusia. Tapi sebenarnya," ia melangkah lebih dekat, "kau sudah menjadi milik kerajaan kami sejak lama." Raka merasakan pandangannya mulai sedikit kabur. Ia coba berdiri tegak, namun kakinya terasa semakin lemah. Ia melihat ke tangannya. Kulitnya terlihat semakin pucat, sedikit keabu-abuan, seperti kulit mayat. Bau busuk yang dulu hanya muncul sesekali sekarang terasa sangat kuat. Raka menatap Bu Sarmi. Bu Sarmi menundukkan kepala. "Maaf, Rak." Raka menutup matanya sejenak.